Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Selvi akan menjelaskan tentang rumus if, di mana if ini nanti akan ada 3 pembagian. Yang pertama ada rumus if tunggal, kemudian if ganda, dan terakhir ada if bertingkat atau majemuk. Seperti yang kita ketahui, if itu artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah jika, ya kan? Maka di sini rumusnya juga kita menggunakan perumpamaan jika. Jadi ada suatu penilaian yang kita membutuhkan itu hasilnya keterangan seperti ini ya. Misalnya untuk yang pertama, bisa jelaskan terlebih dahulu yaitu rumus if tunggal. Di sini ada nama calon pegawai, kemudian ada nilai 1, nilai 2, jumlah nilai dan keterangan. Di mana keterangan ini isinya sebagai berikut. Jika jumlah nilai lebih besar dari 140, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Di sini ada 2 keterangan yang akan muncul nanti, ya kan? Antara lulus atau gagal. Kalau memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 140, maka hasilnya lulus. Jika tidak memenuhi syarat, maka hasilnya gagal. Nah, ini Bu Selvi contohkan, Bu Selvi hapus terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk memasukkan rumus kalian bisa menggunakan 2 cara. Langsung tuliskan di selnya atau di formula barnya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan rumus di insert function. Untuk yang pertama ini, Bu Selvi gunakan di insert function ya. Untuk if itu masuknya ke kategori logical. Nah, kemudian kita cari if, di sini muncul. Nah, di sini if akan terdapat 3 unsur. Yang pertama itu logical testnya, ya kan? Ini syaratnya. Syaratnya apa sih? Kalau benar apa? Kalau salah apa hasilnya? Value if true dan value if false. Nah, di sini syaratnya kan adalah jumlah nilai lebih besar dari 140. Maka di sini logical testnya jumlah nilai, ya kan, lebih besar dari 140. Kemudian kalau benar itu hasilnya lulus, kalau salah hasilnya gagal atau tidak memenuhi syarat. Ya kan? Kita enter hasilnya. Di sini 135 lebih besar dari 140 enggak? Enggak kan? Maka hasilnya gagal. Kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa yang lebih besar dari 140 ada 155 dan 145. Maka hasilnya lulus, dia memenuhi syarat. Loh, kenapa Bu yang 140 ini gagal? Karena di sini syaratnya adalah lebih besar dari 140, berarti 140-nya nggak ikut. Kecuali lebih besar sama dengan 40, berarti 140-nya ini termasuk dalam kategori atau keterangannya lulus. Paham ya? Bedakan antara lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Itu beda. Oke? Untuk yang if tunggal, ya udah, keterangannya itu hanya ada 2, antara yang benar apa, yang salah apa. Value if true dan value if false gitu. Kemudian semoga bisa dipahami ya untuk yang if tunggal. Selanjutnya yaitu untuk yang if ganda. Jadi if ganda ini, kalau tadi kan kita sumber datanya hanya 1 nih, jumlah nilai aja, ya kan? Tapi kalau if ganda kita sumber datanya pada syarat atau logical testnya itu ada 2. Misalkan di sini, ini sama tabelnya, cuman untuk keterangan ini pengisiannya berbeda. Yang kedua ini syaratnya seperti ini. Jika nilai 1 yang ini dan nilai 2 dan ya,
dan nilai 2 lebih besar, ini lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Jadi di sini logical testnya ada 2. Syaratnya ada 2 sumber nilai, yaitu nilai pertama dan nilai kedua. Dengan syaratnya lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan berarti kalau ada 60, dia tetap masih lulus dong, ya kan? Nah, di sini Bu Safi hapus dulu untuk keterangan ini. Untuk yang kedua ini Bu Safi langsung tuliskan pada selnya. Jadi kita jangan lupa untuk tuliskan sama dengan, kemudian if, buka kurung, jika, if ya kan, nilai 1 lebih besar sama dengan 60, ya kan? Ini untuk syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu if nilai 2, jika nilai 2 juga lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya kalau benar dia lulus, kalau salah dia gagal, ya kan? Ini kemudian untuk logical yang false. Ini logical true-nya tadi yang ini, kemudian yang ini yang false-nya, yaitu gagal kalau tidak memenuhi syarat. Oke, bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya di sini ada 60 dan 75, 60 masih termasuk lulus kan dia, karena di sini ada sama dengan. Kemudian di sini yang gagal adalah yang ini, karena dia kurang dari 60, yaitu 55. Jadi kalau kita menggunakan syaratnya itu jumlah nilai, hasilnya juga akan berbeda jika kita menggunakan syaratnya nilai 1 dan nilai 2. Mungkin yang di awal ini dia lulus, di sini gagal, dia di sini lulus, ya kan? Nah, itu bedanya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk rumus if bertingkat. If bertingkat itu lebih dari syaratnya itu udah lebih dari 2 ya, karena ini bertingkat atau majemuk. Misalkan di sini ada tabel nama siswa, kemudian di sini nilai, dan di sini keterangan. Di mana keterangan ini ada syaratnya. Yang pertama, jika nilainya itu lebih besar sama dengan 80, maka dia termasuk mendapat kategori A. Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 70, kategorinya B. Lebih besar dari sama dengan 60, kategorinya C. Jika tidak memenuhi ketiganya, maka dia mendapat D. Gitu ya. Di sini ada 4 syarat. Oke, rumusnya gimana? Nih, di sini sudah Bu Safi tuliskan. Yang pertama, jangan lupa untuk tuliskan sama dengan if, buka kurung, masukkan syarat yang pertama. Yang pertama yaitu C20 ini adalah nilai ini ya. Nilai lebih besar sama dengan 85, titik koma, maka dia hasilnya A. Kemudian jika kita tuliskan lagi if-nya, nilainya itu lebih besar sama dengan 70, maka dia mendapat B. Dan yang terakhir syaratnya, masukkan lagi, jika if
Yang terakhir, jika if nilainya lebih besar sama dengan 60, maka kalau benar dia mendapat C, kalau tidak memenuhi syarat ketiganya, dia akan mendapatkan D. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat nih. Kita geser aja ke bawah. Oke, untuk yang bertingkat bisa diulangin. Sama dengan if, buka kurung, kita masukkan syarat yang pertama, yaitu lebih besar sama dengan 85, maka dia akan mendapatkan A. Oke, masukkan if yang kedua, C20 di sini untuk nilai lebih besar sama dengan 70, maka dia akan mendapatkan nilai B. Koma lagi, masukkan syarat yang ketiga, if C20 itu nilai lebih besar dari 60, lebih besar sama dengan sama dengan 60, maka dia akan mendapatkan C. Kalau tidak memenuhi syarat ketiganya, maka dia akan mendapatkan D. Oke, jangan lupa untuk tutup kurungnya. Kita harus sesuaikan dengan jumlah buka kurungnya ini ya. Oke. Kemudian kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, kita ketahui bahwa kalau yang lebih dari 85, 87 ini kan dia A lebih dari 70, di sini ada 80 dan 70. 70 kenapa kok ikut ke B? Karena di sini lebih besar sama dengan. Jadi 70-nya ikut kehitung di kategori B. Kemudian di sini sama halnya kayak yang 60 ini. Karena di sini ada sama dengannya, berarti 60 juga ikut di kategori C. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, semuanya dia akan mendapatkan nilai D. Oke, semoga bisa dipahamin untuk rumus if, untuk if tunggal, if ganda, dan if bertingkat. Mungkin sampai sini penjelasan dari Bu Selvi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.